Pernah ngerasa nggak sih kalau urusan berat badan itu kayak perang yang nggak mungkin kita menangkan? Ternyata perasaan Anda itu mungkin ada benernya. Siap-siap ya, karena kita akan membongkar semua yang Anda kira sudah Anda tahu tentang menurunkan berat badan. Coba deh lihat angka ini, 57%. Itu adalah proyeksi jumlah anak-anak zaman sekarang yang bakal mengalami obesitas pas mereka umur 35 tahun. Ini bukan lagi soal pilihan pribadi, tapi udah jadi semacam standar baru yang jujur aja mengkhawatirkan banget. Dokter Kessler ngomongnya blak-blakan banget ya. Kelebihan berat badan itu udah jadi pengaturan default kita. Artinya apa? Artinya lingkungan modern kita ini emang dirancang untuk bikin kita gemuk. Ini bukan salah kamu, tapi salah sistemnya. Oke, mari kita mulai dengan yang namanya jebakan tekad. Kita semua sering banget kan denger ini. Kalau mau kurus, niatnya dong dikuatin. Tapi, gimana kalau ternyata tekad saja nggak pernah cukup? Pertanyaan ini kayaknya menghantui jutaan orang ya, nggak sih? Apa benar ini murni soal kurang niat? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang lagi main di belakang layar? Biar kebayang, kita coba terbang ke Sardinia. Dulu pulau ini terkenal banget sama penduduknya yang sehat dan panjang umur. Nah, sekarang Sardinia ini jadi kayak laboratorium dunia nyata buat ngetes teori soal tekad ini. Apa yang terjadi waktu modernisasi datang? Cuma dalam satu generasi lo bayangin, gen mereka ya sama aja, tapi dunia di sekitar mereka berubah total. Aktivitas fisik yang tadinya tinggi jadi lenyap, dan pasar dibanjiri sama makanan olahan. Hasilnya? Coba lihat grafiknya deh. Lonjakan ini gila kan? Ini bukan karena tekad orang Sardinia tiba-tiba melempam dalam 50 tahun. Bukan. Ini bukti nyata kalau lingkungan kita itu jauh lebih berkuasa daripada niat pribadi kita. Oke, jadi kalau bukan tekad, terus apa dong penyebabnya? Jawabannya, ternyata ada di dalam kepala kita. Tepatnya, di otak kita dan gimana otak kita merespons makanan zaman sekarang. Nah, ini nih intinya. Tolong berhenti menyalahkan diri sendiri. Makanan modern itu emang sengaja dirancang buat membajak sirkuit di otak kita. Ini bukan masalah moral, tapi murni soal biologi. Dan inilah biang kerok utamanya. Makanan ultra proses. Ini tuh bukan makanan beneran. Anggap aja ini adalah produk hasil rekayasa industri yang sengaja dibikin supaya kita ketagihan. Super enak, tapi nutrisinya, ya gitu deh. Dan strategi mereka buat bikin kita ketagihan ini ternyata bukan hal baru. Faktanya ada kemiripan yang kuat dan sejujurnya agak mengerikan dengan satu industri lain yang juga jualan produk adiktif. Pemasarannya super agresif, menghubungkan produknya dengan ide kebebasan, bahkan sampai menargetkan anak-anak pakai kartun. Kedengaran familiar nggak? Ini tuh playbooknya industri tembakau, yang sekarang plek-ketiplek dipakai sama industri makanan. Jadi di otak kita itu ada dua sistem yang saling tarik-menarik. Anggap aja ada si akuntan yang tugasnya jaga keseimbangan energi tubuh, dan ada si pencari kesenangan yang cuma peduli sama hadiah dan rasa enak. Nah, makanan ultraproses ini ngebajak si pencari kesenangan, bikin dia teriak-teriak sampai suara si akuntan yang bijak itu jadi nggak kedengaran sama sekali. Tapi sekarang ceritanya mulai berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita punya senjata untuk melawan balik. Bukan pakai tekad, tapi pakai biologi. Ini benar-benar sebuah terobosan. Obat-obatan baru ini kerjanya beda. Mereka nggak menyuruh kita buat berusaha lebih keras lagi. Mereka langsung masuk ke otak dan mengecilkan volume kebisingan makanan itu. Meriset sirkuit yang tadinya sudah dibajak. Cara kerjanya pinter banget. Pertama, dia memperlambat pengosongan lambung, jadi kita kenyang lebih lama. Kedua, dia kirim sinyal kenyang yang kuat ke otak. Dan yang paling penting, dia mematikan keinginan atau ngidam konstan untuk makan. Hasilnya, wow, luar biasa. Dalam uji klinis, pasien yang pakai tirzepatide, salah satu obat baru ini, kehilangan rata-rata 22% dari berat badan mereka. Dulu, angka segini cuma bisa dicapai lewat operasi bariatrik loh. Tapi tentu ada tapinya. Ada harga biologis yang harus dibayar. Efek sampingnya itu nyata, mulai dari mual-mual, lemas, sampai resiko yang lebih serius. Jadi ini bukan jalan pintas yang ganggang, ini adalah intervensi medis yang kuat. Sekali lagi, Dr. Kessler mengingatkan kita untuk tetap realistis. Nggak ada yang namanya pil ajaib. Cuma mengandalkan obat doang itu nggak akan berhasil. Ini harus jadi bagian dari sebuah pendekatan yang jauh lebih besar dan komprehensif. Jadi gimana dong jalan ke depannya? Jawabannya bukan satu solusi tunggal tapi sebuah sistem baru yang menggabungkan semua alat yang kita punya sekarang.
Kunci utamanya di sini, anggap obat-obatan ini seperti tombol riset biologis. Obat ini bukan pengganti gaya hidup sehat, tapi justru jadi kesempatan emas buat kita membangun kebiasaan baik itu dari awal lagi. Nah, ini dia sistem barunya. Jadi, obat-obatan tugasnya meriset biologi kita. Nutrisi yang benar untuk memperbaiki metabolisme, olahraga untuk membangun kekuatan, dan sisi perilaku untuk menjaga semuanya biar permanen. Setiap bagian saling mendukung. Jadi, tujuan akhirnya bukan cuma soal angka di timbangan. Bukan. Tujuannya adalah untuk mengubah total hubungan kita dengan makanan selamanya. Ini lari maraton, bukan lari cepat. Dan sekarang kita akhirnya punya perlengkapan yang pas untuk menyelesaikan maraton ini. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang besar dan penting banget. Kalau makanan di sekitar kita yang bikin kita sakit, dan sekarang ada obat sebagai solusinya, ini kan jadi menimbulkan pertanyaan besar soal tanggung jawab dan keadilan. Siapa yang seharusnya menanggung biaya untuk mengatasi krisis kesehatan yang bisa dibilang diciptakan oleh industri makanan? Nah, itu pertanyaan yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan.